Tekan cucuk jalan di laut, tekan cucuk jalan di laut, kena ombak bergoyang buntut ikan cucuk. Dan mendapatkan dukungan penuh baik itu dari pemerintah Kabupaten Purworejo, provinsi, termasuk teman-teman dari anggota Dewan baik provinsi maupun Jawa Tengah. Kepada Koperasi Sri Kandi, termasuk kemarin kita upayakan untuk ada bantuan dari DPR RI. Purworejo itu masyarakatnya bisa selalu bergandengan tangan. Naik sepeda jangan diputar kalau Kita selalu yang dari provinsi kita selalu memberikan banyak kok bantuan untuk desa wisata, baik itu desa wisata yang lagi merintis, yang sudah maju. Kota Purworejo walaupun ini kota santri juga, namun pada saat dikasih baik itu Kapolres maupun itu Dandim dari non muslim, masyarakat Purworejo bisa menerima. Sakit hati apa obatnya, diri sendiri yang obatinya. gunung mana yang paling tinggi. Kembali lagi di Proaktif bersama saya Mira Azhara. Saat ini saya sedang berada di Kabupaten Purworejo dan saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Imam Teguh Purnomo. Yuk, ikuti saya. Ayo adik-adik harusnya masih ngerti. Biar kita semangat, oke? 5M. Nah, apa? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jauhi kerumunan. Terus yang terakhir, Ya pemirsa, saya sudah bersama dengan Pak Imam Teguh Purnomo yang ada di SMK Negeri 1 Purworejo. Apa saja kegiatan hari ini? Saya akan langsung berbincang dengan beliau. Selamat pagi, Pak Imam. Selamat pagi, Mbak Mira. Iya, betul, dengan Mira, Pak. Tadi saya mendengar Bapak memberikan pemaparan materi kepada adik-adik. Iya. Apa yang disampaikan, Pak? Oh, yang kami sampaikan kebetulan ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, saya untuk menyampaikan tentang
pencegahan COVID-19 di lingkungan adik-adik kita semua di SMK Negeri 1 Purworejo ini. Iya, kalau Bapak ngelihat adik-adik ini sudah cukup aware belum sih Pak tentang pencegahan COVID-19 sendiri? Saya kira udah ya, mereka udah memahami. Tadi Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan kepada saya bahwa walaupun pandemi COVID-19 ini berlangsung, SMK Negeri 1 ini tetap ada proses kegiatan belajar mengajar walaupun digilir ya Bu ya, digilir dari yang nomor genap masuk hari Senin, nomor ganjil masuk hari Selasa, tapi luar biasa untuk SMK Negeri 1 ini. Dan sekarang sudah mulai bertumbuh ya Pak perekonomian ya? Sudah. Di Purworejo sudah banyak aktivitas, yang UMKM-nya juga udah mulai bergeliat lagi. Terus moda transportasinya udah jalan, udah nggak seperti dulu lah. Kita udah mulai ada tumbuh perekonomiannya. Dan nanti kita lihat juga ke UMKM yang ada. Nah, bicara binaan tentang saya. UMKM itu ya, kuliner ya Pak? Kuliner juga ada nanti. Karena UMKM ini ya salah satu yang menggerakkan perekonomian. Betul. Nanti kita akan ke sana ya Pak? Iya, nanti ke sana kita Jadi lihat. pastikan pemirsa tetap bersama kami di Proaktif. Usai bertemu dengan pelajar SMK, perjalanan kita berlanjut ke salah satu sentral gula aren dan pengolahan minyak kelapa di Kabupaten Purworejo. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Wonoroto, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, di sentral UMKM pembuatan minyak goreng kelapa murni Ziko. Nah, seperti apa? Saya akan berbincang langsung bersama pengelolanya dan juga masih bersama Bapak Imam Teguh Purnomo. Pak Imam, kita ada di sentral UMKM. Betul. Ini sudah ekspor begitu ya? Udah ekspor, ini punyanya Bu Sri Susilowati ini. Bu Sri Susilowati. Baik, ini termasuk andalan Pak di Purworejo? Oh iya, ini andalan karena sekarang yang produknya banyak di sini, Koperasi Sri Kandi ini. Nah, sekarang Ibu boleh bercerita Bu tentang awal mulanya ini seperti apa produk ini? Terima kasih. Jadi kami Koperasi Sri Kandi Mbak yang berdiri tahun 2014 punya beberapa produk dari turunan kelapa. Ada minyak goreng, ada gula kristal, nanti pabriknya di belakang bisa dilihat bersama-sama. Terus ada VCO dan ada gula cair. Nah, dari produk itu memang yang sudah kita ekspor setiap bulan itu untuk gula kristalnya. Gula kristal kita produksi sebulan bisa sampai 200 ton. 200 ton sebulan. Dan memang mendapatkan dukungan penuh baik itu dari pemerintah Kabupaten Purworejo, provinsi, termasuk teman-teman dari anggota Dewan baik provinsi maupun Jawa Tengah. Bapak supportnya seperti apa sih Pak dari Dewan sendiri? Support yang saya kepada Mbak Sus ini, kepada Sri Kandi ini, ya saya kira sering diskusi karena kebetulan ya maaf ya, beliau adalah senior saya, maka karena saya ada di Komisi B Mbak Mira, yang tentunya juga membidangi tentang UMKM, sehingga di Purworejo ya ini kepada Koperasi Sri Kandi, termasuk kemarin kita upayakan untuk ada bantuan dari DPR RI. Lewat DPR RI dulu. Yang ngasih DPR RI, kebetulan beliau adalah Pak Pangga Susanto, juga ketua saya di Jawa Tengah gitu loh Mbak. Baik, boleh dilihat kan ini mesin untuk pembuatannya ya? Ini ini untuk mesin pembuatannya, ini minyak Ziko ini. Masaknya pakai itu Mbak. Usaha yang dipimpin oleh Ibu Sri Susilowati ini terus bertransformasi dan berkembang pesat. Berdiri sejak 2014 lalu, kini usaha yang berada dalam naungan Koperasi Sri Kandi ini telah menembus pasar ekspor. Produk-produk yang dihasilkan berupa VCO dan gula semut pun mampu menembus pasar ekspor seperti Australia, Sri Lanka, India, Rusia, dan Belanda. Bahkan di benua Amerika juga mencapai Kanada. Pemirsa, kita bergeser ke ruang produksi gula kristal. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, banyak gula kristal yang sudah diekspor ke beberapa negara. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung bertanya kepada Ibu Sri Kandi. Baik, Ibu, gimana ini proses pembuatannya dan sudah diekspor ke negara mana saja? Iya.
Jadi ini salah satu produk dari Koperasi Gandhi yang tadi sempat saya sampaikan bahwa ini merupakan bagian dari turunan kelapa. Ini tadinya kan kalau masyarakat membuatnya gula cetak, dengan kita latih untuk bisa membuat gula kristal, itu ada peningkatan nilai dari mereka. 1 kilonya itu selisihnya paling tidak Rp4.000. Kita punya petani pembuat gula ini jumlahnya 2.000 petani penderis. Produk ini juga sudah diekspor ke beberapa negara, ke Irlandia, terus ke Rusia, terus ke Belanda, kemarin kita baru kirim ke Belanda, terus juga ke Australia, ke Sydney, Colombo, dan beberapa negara lain. Juga sudah pernah ke India. Istilahnya kenapa kami berani untuk mengekspor gula ini, karena secara kualitas sudah jelas, sudah dibuktikan dengan sertifikat yang kami miliki. Ini salah satu andalan dari Koperasi Gandhi Kabupaten Purworejo, dan alhamdulillah berkat bimbingan dari banyak pihak, termasuk dari Pak Iim ini juga, kami sudah bisa melakukan ekspor semenjak pertengahan tahun 2016. Baik Pak Iim, nah ini penyerapan SDM-nya sendiri di Purworejo seberapa signifikan Pak? Ya, sebenarnya gini, dari SDM-nya selalu ada kan Mbak, selalu kita kerjasamakan. Penyerapan tenaga kerja ya Pak? Penyerapannya juga oke, dan dia juga dilatih tentunya, dilatih, didampingi, diberikan pelatihan supaya dia bisa memproduksi, bisa selalu meningkatkan targetnya, selalu bisa juga nanti menambah penghasilan untuk mereka. Bicara tentang Kabupaten Purworejo, kurang afdol rasanya jika kita tidak mengunjungi alun-alun Kabupaten Purworejo. Alun-alun terbesar di Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu perkembangan Kabupaten Purworejo dari waktu ke waktu. Selain menjadi pusat aktivitas masyarakat, juga masih banyak ditemukan bangunan bersejarah yang masih dirawat dengan baik hingga sekarang. Pemirsa, sekarang saya ada di tengah kota, tepatnya di alun-alun Purworejo. Nah, ini seperti apa wajah alun-alun Purworejo? Nanti kita akan melihat langsung, masih bersama Bapak Imam Teguh Purnomo. Pak Imam, terima kasih sudah mengajak saya ke sini, luar biasa. Ini bagus banget Pak alun-alunnya dan cukup luas ya Pak? Ini alun-alun terluas di Jawa Tengah. Alun-alun terluas di Jawa Tengah. Terluas di Jawa Tengah. Jadi kalau Mbak Mira mau olahraga, nggak perlu kemana-mana, jogging aja. Ini kalau diputeri itu dari sini ke sana terus kembali lagi ke sini itu 1 kilometer. Wisata religi yang bagus juga ada di situ, di masjid. Ini di depan alun-alun situ, di masjid itu ada, itu namanya beduk. Nah, itu beduk itu terbesar se-Indonesia. Bahkan saat se-Indonesia. Nanti kita lihat ke sana. Dari saya kecil ini sudah mengalami renovasi, saya melihat ini udah 3 kali renovasi. Ini sudah cukup menjadi magnet ya untuk warga Purworejo. Ini kalau malam minggu Mbak, wah penuh. Tumplek di sini. Warga hiburannya di sini semua. Warga Purworejo itu pada ke sini semua. Terus selain alun-alun juga ada sentra UMKM ya? Ada itu, itu depan. Kuliner. Depan itu ada sentra kuliner Sentra kuliner Purworejo yang tadinya mereka berjualan di alun-alun. Nah, terus Bapak kita sediakan tempat di sana. ditata, disediakan tempat di situ. Nah, terus yang itu bangunan yang bulat itu, nah itu simbol buah manggis. Buah manggis itu simbolnya Purworejo. Iya, salah satu simbolnya simbol kuliner buah. Karena banyak petani manggis juga di daerah Kaligesing. Dan tentunya juga kambing etawa. Kambing etawa dari Kaligesing juga banyak peternaknya karena satu-satunya kambing etawa ada di Purworejo sini. Oke. Saya juga melihat di sini juga menjadi tempat sarana olahraga ya Pak? Iya, sarana olahraga juga. Sambil menikmati segarnya udara pagi dan kehangatan masyarakat Purworejo di salah satu sudut alun-alun Purworejo, pandangan kita tertuju pada salah satu gong raksasa. Ya, gong ini adalah gong perdamaian
yang menjadi ikon Kabupaten Purworejo sebagai kota yang masyarakatnya memiliki toleransi tinggi. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda melihat gong ya. Ini adalah gong perdamaian Nusantara, sarana persaudaraan dan pemersatu bangsa. Masih bersama Pak Imam. Artinya apa, Pak? Nah, artinya jadi dari filosofi ini adanya dipasang gong Besar. sebesar ini, ya. Terus ini ada gunungan. Iya. Ya. Artinya bahwa Purworejo itu masyarakatnya bisa selalu bergandengan tangan. Kota Purworejo walaupun ini kota santri juga, banyak para tokoh agama yang sangat populer di Purworejo. Namun pada saat dikasih baik itu Kapolres maupun itu Dandim dari non Muslim, masyarakat Purworejo bisa menerima. Iya, tidak bergejolak. Tidak bergejolak. Lah ini adalah Relate bukti dengan ini ya, daripada perdamaian filosofi ini. untuk perdamaian ini untuk mempersatukan masyarakat se-Purworejo. Oke. Begitu. Tak jauh dari alun-alun Kabupaten Purworejo, sebuah masjid tua dan beduk terbesar se-Indonesia ini menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Purworejo. Lokasinya tepat di depan alun-alun. Saya menuju ke Masjid Agung Purworejo dan di belakang saya ini pemirsa adalah beduk terbesar di Indonesia. Betul begitu, nggih, Pak Iya. Imam? Ini adalah beduk terbesar se-Indonesia, se-Nusantara ada di sini. Jadi Bagaimana filosofi sejarahnya, Pak? filosofi sejarahnya ini dibuat oleh Kiai Bagelen karena ini dulu dipotong di Desa Kerendetan di Kecamatan Bagelen. Nah, ada pohon jati yang ukurannya adalah seperti ini ukurannya ini. Nah, ini merupakan simbol ya, Pak, dari Simbol juga wisata di Purworejo, wisata religinya. Wisata religi. Banyak ini kalau musim ziarah gitu ya, bisnya pada parkir di depan terus pada biasanya mereka kesini pada pagi sholat subuh itu sekalian lihat beduk Purworejo ini. Baik, karena Komisi B juga membawai pariwisata. Pariwisata Pak. ya tentunya salah satu destinasi wisata religi untuk di Kabupaten Purworejo. Baik, Pak, apa sih support dari Dewan untuk meningkatkan pariwisata di Purworejo? Ya tentunya kita selalu yang dari provinsi kita selalu memberikan banyak bantuan untuk desa wisata, baik itu desa wisata yang lagi merintis, yang sudah maju dan yang kita kalau yang sudah maju itu kan bisa diberikan bantuan sampai 1 miliar. Kalau yang rintisan itu sekitar 100 jutaan, terus yang menengah itu bisa sampai 500 jutaan. Itu supportnya dari kami, dari Pemprov Jawa Tengah adalah seperti itu. Oke, kalau dari pemerintah dan juga dari Dewan sudah support, bagaimana dengan SDM-nya sendiri? Kebanyakan kalau desa wisata itu dikelola oleh tokoh-tokoh anak-anak muda yang ada di desa-desa setempat. Jadi kaum milenial berperan ya? Berperan kalau untuk pembentukan untuk membuat desa wisata ini saya lihat di beberapa tempat di Purworejo, Wonosobo dan Temanggung itu mereka berperan sekali. Baik, Pak, setelah ini Bapak mau ajak saya kemana lagi, Pak? Kita mau ke kita istirahat dulu sambil minum dawet ireng. Sambil minum dawet ireng ya, Bu? Nah, ini khas Purworejo ini. Purworejo. Yang ada cuma ada di Purworejo, Penasaran ya? dawet ireng. Nanti Iya. kita rasakan. Kita Pak. rasakan. Iya. Dan masih sekitar alun-alun Purworejo, pemirsa. Pusat kuliner khas Purworejo menjadi surganya para pecinta kuliner. Di tempat ini, berbagai kuliner khas Purworejo banyak dijajakan dengan harga yang relatif murah. Setelah seharian berkeliling, haus juga ya pemirsa, haus dan lapar. Nah, sekarang saya ada di salah satu sentra UMKM yang menjual kuliner khas Purworejo. Apa saja? Nah, ini ada dawet ireng dan ini ada geblek. Oke, saya akan langsung bertanya kepada Pak Imam, Pak, dawet ireng itu apa, geblek itu apa, Pak? Oh ya, dawet ireng ini adalah dawet yang
diproduksi ya Mbak, dia pewarnanya itu nggak pakai pewarna kimia. Nah, dia dibikin pewarnanya itu pakai merang itu jerami. Jadi nggak ada kimianya sama sekali. Terus pakai gulanya juga gula gula Jawa ya. Dirasain dulu. Boleh coba dulu, enak itu pasti. Tentunya rasanya enak sekali. Ya, enak. Terus kan? Nah, terus ini juga ada, ini makanan khas Purworejo juga. Ini namanya kalau di Purworejo adalah geblek. Geblek. Namanya geblek. Ini dikasih sambal kacang. Iya, ini sambal pecel. Sambal pecel. Nah, geblek ini dibuat dari tepung ketela atau dari pati kerut. Oh, iya. Ini hanya ada di Purworejo. Ini hanya ada di Purworejo. Jadi kalau ke Purworejo jangan lupa kita minum dawet ireng dan makan geblek di sini nih. Ini di tempat ini ada di pojok alun-alun, di pojok alun-alun Purworejo. Ini sentranya sentranya kuliner khas Purworejo. Baik, selamat makan Pak, selamat menikmati. Saya makan dulu ya pemirsa. Nah, mari makan dulu. Karena waktu sudah siang, usai di Sentral Kuliner Purworejo, perjalanan kita berlanjut ke salah satu tempat kuliner yang terkenal lezat dan nikmat. Kita kuatkan pondasi dulu bro, sembari menikmati kuliner khas di Kabupaten Purworejo. Pemirsa, ini saatnya makan siang ya. Jadi kita mengunjungi salah satu sentra UMKM juga, Sate Winong. Apa sih Sate Winong? Sate Winong itu kuliner khas Purworejo. Apa yang berbeda Pak Imam Sate Winong dengan sate lainnya? Yang membedakan itu cuma di kecapnya. Nah, kecapnya itu dibuat dari gula aren. Nah, terus dikasih rempah lah. Nah, itu rahasia. Kata mereka rahasia. Bapak ini kan lahir di Purworejo. Besar di Purworejo, bahkan tumbuh di Purworejo. Gitu. Apa yang ingin Bapak berikan untuk Purworejo? Jadi gini, Purworejo ini sampai dengan hari ini itu masih di stempel atau masih dicap sebagai kota pensiunan. Kota pensiunan. Wah, itu kota pensiunan. Nah, makanya saya pengen mengubah bagaimana Purworejo ini tidak menjadi stempel atau cap pensiunan, ya kan? Karena satu, kita sekarang sebenarnya sudah dekat dengan bandaranya, New International. Jadi aksesnya sudah ada. Sudah ada akses. Nah, kenapa tidak? Misal di Purworejo kita ambil untuk ininya, kargo bandaranya, itu kan juga belum ada. Karena kita masih punya lahan sangat luas sekali di wilayah selatan-selatan sana. Terus kita punya pantai yang saya kira kalau ada, walaupun pantainya itu bergelombang, itu masih bisa memungkinkan untuk dibikin pelabuhan. Dari situ nanti akan bisa tercipta, kalau udah ada pelabuhan pasti akan masuk dunia pabrik-pabrik mesti akan investor terintegrasi dengan perindustrian. Nah, tapi kita juga ingin menciptakan nih kawasan industri Purworejo. Kawasan industri Purworejo, amin, semoga terwujud ya Pak. Jadi itu tadi pegunungan konsep ada, pantai ada, bandara dekat kita dengan bandara kan. Sudah lengkap ya. Sudah lengkap, tinggal kita mengolah. Bagaimana kita menginginkan, bagaimana kita bekerja sungguh-sungguh untuk mengubah Purworejo ini bukan menjadi kota pensiun. Wah, bukan menjadi kota pensiun. Usai menguatkan pondasi, perjalanan kita bersama Bapak Imam Teguh Purnomo dalam kegiatan Kundapil atau kunjungan daerah pemilihan berlanjut ke Desa Guntur, masih di Kabupaten Purworejo. Jalan yang terjal dan berliku tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengikuti beliau.
Anda melihat pemandangan yang indah di belakang saya? Ya, kita ada di Desa Guntur, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Ada apa di sini? Saya akan langsung berbincang dengan Bapak Imam Teguh Purnomo. Pak Imam, Ya, terima Mbak kasih Mira. sudah membawa saya ke sini, luar biasa, sangat Iya, indah sangat pemandangannya. indah. Dan ini jalannya sepertinya ini salah satu lokasi aspirasi ya Pak? Bukan, kalau ini bukan aspirasi saya. Ini adalah jalan akses yang nantinya untuk mengangkut batu yang akan dipergunakan untuk membuat bendungan bener. Kalau yang aspirasi saya yang sebelah tadi, Oh, yang yang sebelah kita lewat tadi. itu tadi ya. Bagaimana awal mulanya itu Pak? Oh, awal mulanya kan karena itu jalan dulu kan jalan desa. Terus saya minta ditingkatkan untuk menjadi jalan kabupaten. Nah, setelah menjadi jalan kabupaten, dari kabupaten sendiri masih belum bisa untuk mendanai kan. Nah, sehingga saya punya aspirasi saya taruh ke situ. Yang tadi itu kan udah lewat aspal baru. Iya. Tapi ini ada lanjutan lagi di tahun ini. Tadi kan lewat juga yang jalan masih dibangun itu kan ya. Nah, itu aspirasi kita juga masuk ke situ. Bagaimana dampaknya yang bisa Wih. dirasakan masyarakat? Dampaknya untuk masyarakat sini tentunya senang sekali karena tadi aksesnya tuh hanya satu jalan ini menuju ke pusat kota, tapi sekarang sudah ada jalan baru yang tadi kita lewat itu, sehingga yang tadinya kalau orang mau ke pasar Jauh harus ya, Pak? muter ya kan. Nah, sekarang harus pakai ojek. Nah, tadi dengan adanya jalan baru itu akan lebih mempermudah akses. juga akses juga mempermurah ongkos Efisiensi. transportasinya. Pak, di sana itu jalan menuju ke Sana menuju ke Desa Wadas. Desa Wadas. Mungkin yang kemarin sempat tahu ya Desa Iya, Wadas sempat ada viral ya. viral kan. Nah, ini ke Desa Wadas sana untuk diambil batunya nanti Oke. untuk ditaruh di bendungan bener sana. baik, Pak, harapannya ke depan seperti apa, Pak? Ya, harapan saya dengan adanya bendungan di Desa Guntur sini Ya. tentunya akan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Guntur, pada khususnya perekonomiannya masyarakat Desa Guntur akan meningkat dan menjadi daya tarik wisata. Lah, kalau udah jadi daya tarik wisata ini juga akan bisa menjadi ikon Kota Purworejo. Amin, semoga Desa Guntur bisa menjadi ikon pariwisata di Purworejo. Purworejo. Pak Imam, terima kasih Ya, sudah sama-sama Mbak Mira. mengajak saya untuk berkeliling Purworejo. Ya. Sehat dan sukses selalu, Pak. Amin, amin, amin. Ya. Ya, demikian Proaktif edisi kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Semoga selalu menginspirasi. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Sampai jumpa.